Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Setelah sempat mendapatkan berbagai bocoran dan teaser, Asus akhirnya resmi mengumumkan kehadiran Zenfone 10 untuk pasar global. Mengusung layar 5,9 inci, resolusi 1080x2400 pixel panel AMOLED dengan refresh rate 144Hz, perangkat dilengkapi dengan Snapdragon 8 Gen 2, RAM hingga 16GB, dan storage internal hingga 512GB. Kameranya cukup menarik nih, karena sudah didukung dengan 6-axis hybrid gimbal stabilization generasi kedua, jadi menangkap video bakalan mulus banget ya. Sementara kelengkapan lainnya termasuk diantaranya kapasitas baterai 4300 mAh dengan dukungan 15W key wireless charging dan 30W hypercharge. Asus Zenfone 10 ini akan dijual dengan harga mulai dari 13 jutaan rupiah. HMD Global baru saja mengumumkan ponsel Nokia terbarunya yang masuk di dalam jajaran smartphone kelas menengah dengan menghadirkan Nokia G42. Perangkat ini lebih difokuskan untuk kemudahan serta bisa direparasi sendiri dengan jaminan hingga 5 tahun. Dengan bekerja sama dengan pihak iFixit, perangkat menggunakan layar 6,56 inci IPS LCD dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90Hz, dapur pacu utama Snapdragon 480+ dengan RAM hingga 6GB, kamera utama memakai sensor 50MP bukan f1.8, serta OS Android 13 dengan dukungan hingga 2 tahun update utama dan 3 tahun update keamanan. Saat ini Nokia G42 dipasarkan dengan harga mulai dari 4 jutaan rupiah per unit. Telegram baru-baru ini mengumumkan bahwa fitur Stories bakal segera hadir di aplikasinya. Ya, fitur untuk update status foto atau video sementara itu akhirnya datang ke Telegram. Walaupun mungkin cukup telat ya, mengingat hampir semua platform lain termasuk WhatsApp sudah sekian lama memilikinya. Meskipun konsepnya masih akan sama, tapi fitur Stories di Telegram bakal memiliki beberapa hal yang unik. Salah satunya adalah kebebasan untuk memilih berapa lama Stories akan tampil, antara 6, 12, 24, atau 48 jam, atau bahkan secara permanen, selalu tampil di halaman profil pengguna. Stories di Telegram juga akan mendukung dual kamera, serta caption dengan link dan bahkan bisa tag pengguna lain dengan username. Pengembangan fitur tersebut sudah memasuki tahap akhir dan bakal mulai dirilis pada awal Juli. Siapa nih yang udah nunggu fitur Stories di Telegram? Banyak publisher benci dengan Game Pass. Hal tersebut diungkapkan oleh bos PlayStation Jim Ryan dalam testimoninya di pengadilan FTC yang tengah mengerjakan kasus akuisisi Microsoft atas Activision Blizzard. Ditanya langsung oleh pengacara Microsoft, Jim Ryan menjawab jujur bahwa di satu titik di tahun 2022 yang lalu, ia sempat terbuka berbicara pada para investor bahwa banyak publisher game yang benci dengan Game Pass. Mengapa? Karena layanan ini dianggap merusak nilai si game itu sendiri. Ia mengaku mendapatkan sentimen ini dari banyak publisher yang ia yakini masih bertahan hingga saat ini. Jim Ryan juga menyebut bahwa dengan dana investasi yang sudah digelontorkan oleh Microsoft sejauh ini, ia sebenarnya memprediksi total jumlah pelanggan yang lebih besar. Untuk saat ini berdasarkan data Januari 2022 kemarin, jumlah total pelanggaran Game Pass saat ini baru mencapai angka 25 juta user saja. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda kehadiran game di Game Pass itu memang merusak nilai si game itu sendiri? Datang dari beragam leaker yang sudah sempat teruji ketika bicara soal game-game racikan miHoYo atau HoYoverse, developer asal Cina tersebut kabarnya tengah mempersiapkan sebuah game terbaru yang akan mengusung genre simulasi hidup ala Animal Crossing. Sebuah screenshot perdana sempat dilepas namun berhasil dikubur dengan serangan copyright yang mau tidak mau seolah kian memperkuat legitimasinya. Salah seorang leaker yang lain menyebut bahwa proses pengembangan game ini sudah berjalan setidaknya 1 tahun dan bahkan datang dengan nama Crossing di dalam nama sandinya. miHoYo atau HoYoverse sendiri masih belum angkat bicara soal produk yang tentu saja masih eksis dalam batas rumor dan spekulasi ini. Bagaimana menurut Anda? Jika berujung benar, berpotensi jadi produk yang sama suksesnya? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.